Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Beyond the Byte. Kisah di balik kepemimpinan Apple. Kami dari kelompok 1 Prodi Manajemen sebagai mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang akan menjelaskan bagaimana kisah di balik kepemimpinan Apple. Sebelum kita masuk ke penjelasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Di sini nama gua Muhammad Reha Asauri dan di samping gua ada gua Nadib. Dan pada kali ini kita ada kedatangan dua narasumber, yaitu gua Dika Suci Setiawan dan gua Dika Raparmana Putra. Oke, sebelum kita masuk ke materi Beyond the Byte, gua mau tanya dong, apa itu definisi dari kepemimpinan menurut seorang Iwan dan Dikara itu seperti apa sih? Oke, baik, terima kasih buat Nadib. Jadi kepemimpinan itu menurut gua ya, jadi kemampuan seorang pemimpin yang mengarahkan, mempengaruhi dan juga memotivasi individu maupun kelompok agar bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, jadi kepemimpinan itu tidak hanya tentang memberikan perintah saja, namun juga tentang menginspirasi lingkungan dalam membangun kinerja yang kondusif. Jadi gitu. Oke, dari yang gua tangkep, yang dijelasin Iwan itu, pemimpin itu adalah jantung dari manajemen. Tanpa pemimpin yang baik, organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Iwan dan Dikara. Sekarang langsung aja nih kita masuk ke kisah kepemimpinan perusahaan Apple dari awal sampai sekarang ini seperti apa sih yang akan dijelaskan oleh Iwan dan Dikara. Oke, jadi di sini gue Iwan mau sedikit menjelaskan kisah kepemimpinan Apple. Nah, jadi kisah Apple itu ada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perusahaannya agar berkembang sampai sekarang ini. Nah, terutama itu ada Steve Jobs dan juga Tim Cook. Nah, Steve Jobs itu adalah salah satu pendiri Apple bersama Steve Wozniak dan juga Ronald Wayne pada tahun 1976. Nah, mereka itu adalah salah satu ikon yang membawa Apple dari perusahaan kecil sampai menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia sampai saat ini. Nah, jadi sebelumnya gue mau menceritakan dulu nih sedikit perjalanan hidup dari Steve Wozniak dan juga Ronald Wayne. Nah, jadi mereka berdua itu adalah salah satu peran penting dalam mendirikan Apple karena beliaulah yang mendesain logo perusahaan serta menulis dokumen pendirian, dan juga beliau merupakan insinyur utama perusahaan yang membantu dasar kesuksesan Apple. Nah, seiring berjalannya waktu, pada di 12 hari setelah pendirian Apple itu, Ronald Wayne itu menjual sahamnya dikarenakan beliau itu kayak merasa khawatir dengan resiko bisnis. Karena kan kita juga tahu ya, bisnis itu resikonya bukan main-main kan. Nah, lalu di tahun 1980 itu perusahaan Apple akhirnya sukses besar dengan peluncuran Apple II dan juga melantai di bursa saham. Nah, 4 tahun kemudian, yaitu 1984, si Jobs itu akhirnya meluncurkan produk baru yaitu Macintosh atau bisa disebut dengan PC. Tahu kan PC? Tahu. Nah, lalu setahun kemudian di tahun 1985, Steve Jobs dan Wozniak itu ada konflik internal yang menyebabkan mereka berdua itu akhirnya meninggalkan perusahaan Apple. Nah, beliau itu berselisih dengan CEO lainnya bernama John Sculley. Nah, jadi menurut pendapat gua, jadi mungkin John Sculley itu tidak menerima dengan si Jobs itu karena beliau sudah meluncurkan teknologi yang bernama Macintosh itu. Nah, mungkin karena itu jadinya akhirnya si Jobs dan juga Wozniak itu mengundurkan diri sebagai CEO Apple. Nah, setelah itu
setelah si Jobs itu meninggalkan Apple, si Jobs itu akhirnya mendirikan teknologi yang bernama NNX atau Next dan membeli Pixar yang kemudian sukses besar dengan film animasinya. Nah, singkat cerita, pada tahun 1997 itu lucunya itu si Apple malah ingin membeli saham Next. Nah, yang dimana otomatis jika si Apple-nya itu ingin membeli saham Next, berarti kan Steve Jobs itu balik lagi dong ke Apple, ya kan? Karena dibeli sahamnya sama si Apple. Nah, ya udah, seiring berjalannya waktu, akhirnya si Jobs balik lagi dah ke perusahaan Apple. Nah, lalu setelah si Jobs itu balik lagi ke perusahaan Apple, akhirnya si Steve Jobs itu sukses lagi nih meluncurkan produk-produk baru yang ikonik yang seperti kita ketahui, yaitu ada iPhone, terus ada iMac, terus iPod, dan juga iPad. Nah, yang merevolusi industri teknologi. Lalu pada tahun 2011 yang dimana Steve Jobs itu dia terkena musibah sampai akhirnya beliau meninggal dunia, yang dimana beliau itu terkena penyakit kanker pankreas. Nah, udah akhirnya perusahaan Apple tuh diwariskan kepada si Tim Cook. Nah, nanti Tim Cook itu bakal dijelaskan sama Dikara. Jadi gitu, sedikit penjelasan kisah Apple menurut Steve Jobs dan juga Steve Wozniak dan juga Ronald Wayne. Jadi gitu. Nah, sekarang gue bakal jelasin kisah perjalanan Tim Cook semasa menjadi CEO Apple. Nah, setelah Steve Jobs meninggal pada tahun 2011, perusahaan Apple kan belum mempunyai pemimpin ya. Nah, itu mereka diambang kepanikan karena belum menemukan CEO yang cocok. Dan Tim Cook sebagai teman terdekat dan mentor terbaik dalam hidupnya, ia menjadi CEO Apple. Nah, hal itu dibuktikan dengan dan dia juga sukses memimpin si perusahaan Apple ini, dan hal itu dibuktikan dengan peluncuran produk baru seperti Apple Watch, dan itu menyebabkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan Apple itu. Dan dia juga berhasil menghadapi tantangan global pada tahun-tahun lalu ya, yang COVID-19 itu, untuk menjaga perusahaan tetap stabil di masalah keuangan dan lain-lain. Terima kasih. Oke, mungkin cukup penjelasan dari Iwan dan Dikara. Sekarang gue ada pertanyaan buat Iwan, yaitu pertanyaan gue, produktivitas tenaga kerja menurut Steve Jobs itu seperti apa supaya bisa menjalankan bisnis dan perusahaan agar tetap bisa maju sampai sekarang ini. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi menurut Steve Jobs itu agar bisa menjalankan bisnis, agar tetap bisa maju sampai sekarang ini, jadi kita itu harus selalu mengadakan rapat dengan orang-orang yang berkepentingan. Nah, lalu harus selalu memastikan orang yang bertanggung jawab di setiap proyeknya. Nah, lalu yang terakhir itu tidak menggunakan PowerPoint atau PPT di dalam rapatnya. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Oke, gua mau tanya buat Dikara. Ngomong-ngomong tantangan ya, kita mau bahas tantangan. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Tim Cook dalam mengelola produk perusahaan Apple selama ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan di sini gue bakal ngejelasin apa tantangan terbesar perusahaan Apple itu semasa di bawah kepemimpinan Tim Cook. Nah, yang pertama ada krisis rantai pasokan. Nah, krisis rantai pasokan pada tahun 2019, yaitu pada COVID-19 yang lalu tepatnya, itu menyebabkan kerugian sebesar 6 miliar US dollar atau sebesar 84 triliun rupiah. Itu gede ya? Sangat besar sekali jumlahnya. Dan hal itu disebabkan karena keterlambatan pengiriman bahan baku dan komponen. Dan yang kedua itu ada masalah kesehatan. Tim Cook berusaha keras untuk memaksa karyawannya mematuhi protokol kesehatan, baik itu karyawan yang ada di lapangan dan maupun yang ada di pabrik. Dan yang ketiga yaitu persaingan yang semakin ketat. Industri teknologi kan semakin maju ya dari zaman ke zaman. Nah, hal itu disebabkan karena munculnya persaingan baru yang sedikit agresif seperti Samsung, Google, dan Huawei. Dan ketiga perusahaan ini yaitu sebagai dianggap oleh perusahaan Apple itu adalah tantangan terbesar mereka. Itu penjelasannya.
Oke, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk kita semua. Kami mohon undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami manusia bukan Nabi Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.